Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiatur Rahmania. Saya dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kali ini saya dalam video ini akan membahas tentang kaitan penyakit wabah COVID-19 dengan patologi sosial. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah patologi sosial. Mau tahu kelanjutan dari video ini? Silahkan simak penjelasannya sebagai berikut. Sebelum kita mengetahui tentang kaitan penyakit wabah COVID-19 dengan patologi sosial, perlu kita ketahui apa itu patologi sosial. Nah, patologi sosial merupakan penyakit sosial. Patologi sendiri dari kata patos yang berarti penyakit. Sehingga patologi sosial merupakan ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Oke, setelah kita mengetahui tentang pengertian patologi sosial, yang selanjutnya yaitu mari kita berkenalan dengan COVID-19 atau virus corona. COVID-19 atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menginfeksi saluran pernafasan. COVID-19 ini atau virus corona ini menyebar seperti pada virus-virus biasanya, yaitu yang pertama melalui percikan air liur si pengidap, yang kedua yaitu menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, yang ketiga yaitu menyentuh mata, hidung, mulut, wajah setelah memegang barang yang terkena percikan air liur si pengidap virus corona. Gejala yang muncul ini tergantung virus yang sedang menyerang dan seberapa serius infeksi virus ini terjadi. Berikut ini adalah beberapa gejala virus corona ringan. Yang pertama yaitu hidung beringus, yang kedua adalah sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, ada beberapa virus corona yang dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Adapun gejala yang lebih parah yaitu seperti demam yang cukup tinggi, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada, sesak nafas, disertai batuk. Virus corona ini adalah virus jenis baru yang menyerang kepada manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, lansia, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, dan sebagainya. Virus ini sering disebut dengan COVID-19 yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Bahkan sekarang ini virus corona sudah menyebar ke beberapa negara lain, termasuk juga negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan virus ini menyebabkan beberapa negara menerapkan sistem lockdown kepada masyarakatnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang patologi sosial serta apa itu coronavirus atau COVID-19, seperti apa ya kaitan wabah penyakit COVID-19 dengan patologi sosial? Nah, sudah kita ketahui bersama dunia sekarang sedang diguncang dengan penemuan baru yaitu wabah penyakit virus corona yang diduga sumbernya berasal dari kota Wuhan, Cina. Tak hanya kehidupan sosial ekonomi orang Cina tetapi berimbas kepada negara-negara lainnya. Indonesia merupakan salah satunya. Saat awal ramainya isu kabar virus corona, masyarakat Indonesia merespon fenomena global ini dengan beberapa reaksi. Ada yang merespon dengan tenang, ada yang merespon dengan serius, ada yang merespon dengan santai, ada juga yang merespon dengan candaan. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ada 2 warga Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Pernyataan Presiden Jokowi ini mempengaruhi situasi, kondisi, psikologi, dan sosiologi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah korban yang terjangkit virus corona, hingga membuat masyarakat mengalami kecemasan dan ketakutan. Sebenarnya rasa cemas dan rasa takut merupakan rasa yang wajar yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, hal ini jika tidak diatasi secara sosiologi, maka akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi dari masyarakat. Kondisi keterhubungan antara penjamu, penyebab, dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang dinamis, yang jika terjadi gangguan terhadap keseimbangan hubungan di antaranya, maka ini akan menimbulkan tentang kondisi sakit, yang dimana akan menyebabkan patologi sosial. Berawal dari prasangka, akhirnya dapat muncul sikap diskriminasi. Sikap diskriminasi yang paling nyata yaitu terjadi berupa kekerasan simbolik, seperti tidak mau menolong orang yang belum tentu terjangkit virus corona.
Selain disorganisasi sosial juga terjadi namanya disfungsi sosial, yang mana ini terjadi akibat rasa takut atas wabah virus corona. Disfungsi sosial membuat seseorang atau kelompok masyarakat tertentu tidak mau menjalankan fungsi sosialnya. Individu sebagai makhluk sosial contohnya mulai membatasi kontak sosial dengan tidak mau menolong orang yang belum tentu terjangkit virus corona. Disorganisasi pada masyarakat akan mengarahkan pada situasi sosial yang tidak menentu, sehingga dapat berdampak pada tatanan masyarakat yang mana akan menyebabkan patologi sosial. Wujud nyatanya berupa prasangka dan diskriminasi seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pemberitaan di media sosial tentang prasangka masyarakat atau diskriminasi masyarakat terhadap seseorang yang positif terjangkit virus corona. Misalnya saja contoh yang lainnya, yaitu ada masyarakat yang mulai membatasi kontak sosial untuk tidak menggunakan angkutan umum, transaksi online, dan menghindari berinteraksi di ruang sosial seperti di mal, di pasar karena khawatir tertular virus corona. Berawal dari prasangka, akhirnya dapat muncul sikap diskriminasi. Sikap diskriminasi yang paling nyata terjadi berupa kekerasan simbolik. Misalnya, individu X dan individu Z berada dalam satu ruang. Individu Z tiba-tiba batuk, tetapi itu batuk biasa. Dengan sendirinya maka individu X akan menjauh dari individu Y, yang mana individu X berpikir akan tertular virus corona, padahal yang dialami oleh individu Z itu hanya batuk biasa atau bukan termasuk virus corona. Ini merupakan kekerasan simbolik atau sikap diskriminasi yang nyata terjadi dalam masyarakat sekarang ini. Selain disorganisasi sosial yang terjadi seperti yang saya jelaskan tadi, disfungsi sosial juga terjadi akibat rasa takut dan rasa cemas atas wabah penyakit COVID-19 atau virus corona. Disfungsi sosial ini membuat seseorang atau kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan status sosialnya. Hal yang paling nyata terjadi pada saat ini yaitu dapat dilihat dari beberapa pemberitaan media sosial dan reaksi para tenaga kerja, perawat, atau dokter yang mulai mengalami rasa takut atas terjangkit virus corona saat mereka memberikan pelayanan perawatan kepada pasien. Rasa takut ini membuat para tenaga kerja tidak maksimal menjalankan fungsi sosialnya. Contoh lainnya lagi yaitu individu sebagai makhluk sosial yang mulai membatasi kontak sosialnya dengan tidak mau menolong orang yang belum tentu terjangkit virus corona. Ini merupakan disfungsi sosial yang terjadi pada masyarakat, sehingga patologi sosial dengan COVID-19 ini sangat berketerkaitan, di mana rasa cemas dan rasa takut yang dialami masyarakat akan menimbulkan diskriminasi yang mana akan berdampak pada disorganisasi dan disfungsi pada tatanan masyarakat. Wabah penyakit COVID-19 memang berbahaya, tetapi jangan sampai wabah ini merenggut cara kita memanusiakan manusia. Selain mengedepankan aspek material seperti menjaga perilaku hidup sehat, menggunakan masker, berolahraga rutin, dan mengonsumsi makanan bergizi, kita juga harus mengedepankan aspek non-material seperti etika kita bersosial kepada sesama manusia, yaitu menerapkan sikap peduli, rasa care terhadap lingkungan sosial di sekitar kita. Corona mungkin bisa merenggut nyawa manusia, tetapi jangan sampai corona merenggut rasa kemanusiaan. Sebenarnya rasa cemas dan rasa takut pada diri masyarakat atas wabah virus corona ini adalah hal yang manusiawi. Namun hal ini jika tidak diatasi secara sosiologis akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi sosial di masyarakat, yang mana nantinya akan berakibat akan terjadinya patologi sosial atau penyakit sosial di dalam masyarakat. Adapun upaya pemerintah saat ini untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu yang pertama yaitu pemberlakuan PSBB, yang kedua yaitu karantina wilayah, dan yang ketiga adalah larangan untuk mudik. Menurut saya, pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih meluas.
Sehingga dengan adanya peraturan ini, kita berharap menjadikan ini sebagai solusi yang cepat untuk memulihkan penyebaran COVID-19. Yang mana inti dari aturan PSBB ini sebenarnya tak jauh beda dengan imbauan pemerintah, yaitu pembatasan sosial atau social distancing yang sudah pemerintah terapkan sebelumnya, yaitu dengan cara bekerja, belajar, beribadah di rumah. Hanya saja gerakan warga di luar tempat tinggalnya dibatasi agar jumlah kasus positif virus corona ini berkurang. PSBB hanya memberi penegasan, semua tempat ibadah ditutup, kegiatan keagamaan dibatasi, operasional transportasi umum juga dibatasi. Menurut saya, tujuan dari PSBB ini tidak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat. Pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja, yaitu di suatu wilayah yang terduga terinfeksi COVID-19. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan suatu wilayah yang terduga terinfeksi COVID-19 ini menyebarkan virus COVID-19 ini kepada masyarakat lebih luas. Jadi, masyarakat masih dapat beraktivitas melaksanakan kegiatannya seperti biasanya sehari-hari, namun hanya kegiatan tertentu yang dibatasi. Penerapan PSBB dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini tujuannya untuk menyelamatkan warga negara Indonesia, khususnya daerah yang terduga terinfeksi COVID-19. Maka dari itu butuh banyak komitmen antara pemerintah dengan kesadaran masyarakat dan warga sekitar untuk disiplin untuk menaati pemberlakuan PSBB. Disiplin dan melindungi diri sendiri dari COVID-19 ini sangat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, tetangga, kolega, dan seluruh warga negara Indonesia. Keadaan di sejumlah daerah yang semakin menimbulkan banyaknya virus COVID ini membuat pemerintah mengambil beberapa langkah, yaitu selain social distancing, mewajibkan memakai masker, dan juga pemerintah juga memberlakukan PSBB. Jadi antara pemerintah dan masyarakat ini harus saling bekerja sama, yang mana untuk menyelamatkan kita semua masyarakat warga negara Republik Indonesia agar terhindar dari penyakit virus corona. Tujuan PSBB ini menurut saya yaitu untuk memblokir dan mencegah penyebaran virus corona dalam skala besar yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi agar virus corona ini tidak menyebar ke beberapa wilayah yang lainnya, sehingga menimbulkan virus corona ini menyebar sangat cepat sekali. Sehingga kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah harus bekerja sama untuk melawan COVID-19. Dengan pemberlakuan PSBB seharusnya kita semua ini harus menaati pemerintah yang sudah memberlakukan PSBB. Dan selain itu juga kita sudah melihat berita saat ini yang mana bandara sudah mulai dibuka dan aktivitas masyarakat di bandara ini sudah mulai membludak, di mana perlu adanya pemberlakuan PSBB ini di bandara. Menurut saya seperti itu agar penanganan COVID-19 ini lebih bisa berjalan efektif dan tentunya bisa menyelamatkan masyarakat seluruh warga negara Republik Indonesia dari COVID-19, dan negara kita akan segera membaik dan memulih seperti dahulu tanpa adanya COVID-19 mengganggu aktivitas kita semua. Upaya pemerintah yang kedua yaitu pemberlakuan karantina wilayah. Menurut saya, karantina wilayah ini merupakan upaya pembatasan atau pemisahan seseorang yang terpapar virus corona atau virus yang menular berdasarkan skalanya. Karantina wilayah ini dibagi menjadi 4, yaitu karantina di rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selama karantina wilayah diberlakukan, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut tidak diperbolehkan keluar wilayah dengan mudah, dan masyarakat dari luar daerah juga tidak diizinkan untuk dapat masuk ke dalam wilayah yang dikarantina. Kebutuhan hidup orang dan hewan yang berada di wilayah yang dikarantina akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Seharusnya dalam bantuan pemerintah ini juga harus tepat sasaran, sehingga
yang terkena dampak COVID-19 ini semuanya mendapatkan bantuan secara adil. Dalam mencegah penyebaran infeksi virus corona, selain itu juga ada dampak ekonomi dari kebijakan karantina wilayah yang dialami oleh masyarakat, di mana saat karantina wilayah ini terjadi, masyarakat tidak bisa bekerja karena mereka berada di lingkungan wilayah yang terinfeksi COVID-19, sehingga mereka tidak bisa bekerja dan kebutuhan hidupnya juga tidak bisa terpenuhi. Dengan ini antara pemerintah dengan masyarakat seharusnya harus dapat bekerja sama, di mana mereka yang tidak bisa makan, tidak bisa bekerja harus mendapatkan bantuan sesuai dengan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, sehingga antara pemerintah yang memberikan kebijakan karantina wilayah ini juga memberikan solusi atas karantina wilayah yang dilakukan di wilayah tersebut. Kebijakan pemerintah yang selanjutnya yaitu larangan untuk mudik. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya, kalau sama-sama. mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Coba dilihat juga di lapangan. Ini lapangan yang kita lihat di Jakarta. Mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4. Isinya 8 orang, 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana? Di sini, di dalam ruangan, dihuni 8 orang, atau pulang ke kampung, tapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, yang pulang dari Jakarta. Lebih bahaya mana? Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, harus lebih detail angka-angkanya. Jadi setelah melihat cuplikan video tadi, ada perbedaan antara mudik dengan pulang kampung, yang mana pemerintah melarang mudik tetapi memperbolehkan pulang kampung. Karena mereka yang bekerja di Jakarta, tapi anak istrinya berada di kampung, itu dikatakan pulang kampung. Sedangkan di Jakarta sudah tidak memiliki pekerjaan dan mereka harus pulang kampung. Selain mereka diperbolehkan pulang kampung, mereka juga harus menaati peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, seperti mengecek kesehatan sebelum pulang. Setelah sampai di daerah masing-masing, maka akan dikarantina di tempat yang sudah disediakan pemerintah, yang mana mereka dikarantina selama 14 hari dan dicek kesehatannya setiap harinya. Setelah mereka dinyatakan negatif dan sudah selesai dikarantina, baru mereka boleh pulang ke rumah masing-masing. Jadi adanya kebijakan pemerintah tersebut juga diiringi adanya pengatasan atas masalah tersebut. Jika mudik diperbolehkan, maka penanganannya akan sulit karena mudik ini dilakukan bersama-sama dengan skala besar. Sedangkan pulang kampung hanya beberapa orang saja karena mereka merantau di Jakarta untuk bekerja. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik harus menaati upaya yang dilaksanakan pemerintah bagi negara untuk mengatasi penyebaran virus corona, seperti kita menjaga perilaku hidup sehat, mengenakan masker, berolahraga rutin, dan asupan gizi yang cukup untuk kita konsumsi setiap hari. Selain itu juga kita juga perlu menerapkan etika sosial atau sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, saling mengerti dan saling care terhadap masyarakat sekitar. Jaga kesehatan, tetap di rumah saja, keluar jika perlu, jangan lupa gunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga kebersihan agar corona menjauh dari kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perkataan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.